Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian, keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu tercurah untuk Anda dan keluarga. Saya berdoa semoga segala urusan Anda dipermudah. Rezeki yang berlimpah senantiasa menyertai Anda dan kehidupan Anda selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jika Anda menemukan video ini, ketahuilah bahwa ini bukanlah kebetulan. Setiap kejadian dalam hidup kita pasti memiliki tujuan dan alasan tertentu. Mungkin saat ini Allah mempertemukan Anda dengan salah satu amalan yang sangat luar biasa, yang dapat membuka pintu rezeki dan kemudahan dalam hidup Anda. Ini bisa menjadi cara Allah Subhanahu wa taala mengundang Anda untuk mendekat dan mendapatkan manfaat yang sangat besar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas amalan yang sangat istimewa. Zikir. Ya Fattah, Ya Razak, yang dibaca setelah melaksanakan salat tahajud. Zikir ini memiliki banyak keutamaan yang bisa membawa perubahan besar dalam hidup kita, terutama dalam membuka pintu rezeki dan mempermudah urusan-urusan hidup kita. Mari kita simak bersama-sama bagaimana keutamaan zikir ini dan mengapa sangat dianjurkan untuk diamalkan setelah sholat tahajud. Setelah kita selesai menunaikan sholat tahajud, waktu yang penuh berkah di sepertiga malam, kita dianjurkan untuk membaca zikir Ya Fattah, Ya Razak sebanyak 100 kali. Zikir ini terdiri dari 2 nama Allah yang sangat mulia. Al-Fattah yang berarti pembuka, dan Ar-Razak yang berarti pemberi rezeki. Kedua nama ini mengandung makna yang sangat dalam dan memiliki kekuatan luar biasa. Dengan membaca zikir ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membuka jalan rezeki dan kemudahan dalam segala urusan hidup kita. Setiap kata dalam zikir ini mengandung harapan dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pemberi rezeki dan pembuka segala pintu yang terkunci dalam hidup kita. Al-Fattah, sang pembuka, memiliki kekuatan untuk membuka segala pintu yang tertutup. Dan Ar-Razak, sang pemberi rezeki, memiliki kekuatan untuk memberi rezeki dari arah yang tak terduga. Yang pertama, membuka pintu rezeki dari arah yang tak terduga. Keutamaan pertama dari zikir ini adalah kemampuannya untuk membuka pintu rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Ketika kita mengucapkan Ya Fattah, Ya Razak, kita memohon kepada Allah untuk membuka jalan rezeki yang mungkin selama ini tertutup. Bagi kita, kadang rezeki datang dengan cara yang tidak kita duga. Bisa jadi
kita sedang berjuang dalam pekerjaan yang tampaknya berjalan di tempat. Atau mungkin kita sedang merasa buntu dalam usaha atau bisnis kita. Namun, dengan mengamalkan zikir ini setelah salat tahajud, Allah bisa membuka pintu-pintu rezeki yang selama ini belum kita lihat atau bayangkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah At-Talaq ayat 2-3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Ayat ini menguatkan keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi rezeki, dan Dia akan memberikan rezeki dari arah yang tidak kita duga. Ketika kita bertakwa dan menyerahkan segala urusan kita kepadanya, bahkan rezeki yang kita terima bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi bisa juga berupa kebahagiaan, kedamaian hati, kesehatan, atau hubungan yang lebih baik dengan keluarga dan teman. Dengan membaca Ya Fattah, Ya Razak secara rutin, terutama setelah tahajud, kita mengingatkan diri kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Sang Pembuka dan Pemberi rezeki yang mampu memberikan segala kebaikan dalam hidup kita. Yang kedua, menghilangkan kesulitan dan mempermudah urusan. Keutamaan kedua dari zikir ini adalah kemampuannya untuk menghilangkan kesulitan dan mempermudah segala urusan. Setiap dari kita pasti pernah merasakan kesulitan hidup, baik itu dalam pekerjaan, keluarga, atau masalah pribadi. Dalam kondisi seperti ini, zikir Ya Fattah, Ya Razak bisa menjadi doa yang sangat kuat untuk memohon pertolongan Allah agar Dia membuka jalan keluar dari segala kesulitan yang kita hadapi. Kata Al-Fattah dalam zikir ini mengandung makna sebagai pembuka yang membuka jalan-jalan yang sempit dan penuh rintangan. Ketika kita merasa terjebak dalam situasi sulit, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Dia menghilangkan rintangan-rintangan yang ada dan memberi solusi atas permasalahan kita. Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah disebut sebagai Al-Fattah, yaitu Sang Pembuka. Segala pintu, Dia adalah yang pembuka jalan keluar ketika kita merasa buntu dan tidak tahu harus berbuat apa. Seringkali kita berusaha keras untuk menyelesaikan masalah, tetapi seakan-akan jalan selalu tertutup. Namun, dengan membaca Ya Fattah, Ya Razak setelah sholat tahajud, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan kesulitan-kesulitan kita dan memberikan jalan keluar yang penuh berkah. Yang ketiga, mendatangkan kedamaian dan ketenangan hati.
Keutamaan ketiga dari zikir ini adalah kemampuannya untuk mendatangkan kedamaian dan ketenangan hati. Dalam kehidupan yang penuh dengan tekanan dan tantangan, kita sering merasa cemas, gelisah, atau bahkan tertekan oleh berbagai masalah. Zikir ini, terutama ketika dibaca setelah sholat tahajud, dapat menenangkan jiwa dan membawa ketenangan batin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Dengan mengulang-ulang, Ya Fattah, Ya Razak, dengan hati yang ikhlas dan penuh penghayatan, kita mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ketika hati kita diisi dengan ketenangan dan kedamaian, kita bisa menghadapi tantangan hidup dengan lebih sabar, bijaksana, dan penuh keyakinan. Zikir ini juga membantu kita untuk melepaskan semua beban pikiran dan kecemasan, karena kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengendalikan segala sesuatu dan Dia yang akan memberikan solusi terbaik bagi kita. Keheningan malam setelah tahajud adalah waktu yang sangat tepat untuk merasakan kedamaian ini, karena kita berada dalam kondisi spiritual yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menghilangkan rasa putus asa dan meningkatkan optimisme. Keutamaan keempat dari zikir ini adalah kemampuannya untuk menghilangkan rasa putus asa dan meningkatkan optimisme dalam hidup. Banyak orang yang merasa putus asa ketika menghadapi kesulitan atau kegagalan. Namun, dengan membaca Ya Fattah, Ya Razak, kita meningkatkan diri kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir ini mengingatkan kita bahwa pintu-pintu yang tampak tertutup bagi kita di mata Allah bisa terbuka lebar. Zikir ini membantu kita untuk membangun kembali harapan dan optimisme bahwa setelah usaha dan doa, Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Meskipun jalan terlihat sulit, dengan keyakinan dan optimisme yang kita bangun melalui zikir ini, kita akan lebih mudah menemukan solusi dan peluang baru. Yang kelima, menarik keberkahan dalam setiap aspek kehidupan. Keutamaan kelima dari zikir ini adalah kemampuannya untuk menarik keberkahan dalam setiap aspek kehidupan. Keberkahan bukan hanya tentang rezeki materi, tetapi juga tentang kedamaian dalam keluarga, kesehatan yang baik, hubungan yang harmonis, dan kebahagiaan dalam hidup. Dengan mengamalkan Ya Fattah, Ya Razak, kita memohon kepada Allah untuk memberi keberkahan dalam setiap aspek kehidupan kita. Keberkahan adalah sesuatu yang sangat berharga, karena dengan keberkahan sedikit pun yang kita miliki akan terasa cukup. Bahkan
tanpa banyak harta, kita bisa merasa kaya dengan kebahagiaan dan ketenangan hati. Zikir ini membantu kita untuk merasakan keberkahan yang tak terhingga dalam hidup kita, baik dalam harta, hubungan, maupun kesehatan. Demikianlah beberapa keutamaan dari zikir Ya Fattah, Ya Razak yang bisa Anda amalkan setelah sholat tahajud. Zikir ini memiliki banyak manfaat luar biasa, mulai dari membuka pintu rezeki yang tak terduga, mempermudah segala urusan, mendekatkan kedamaian hati, hingga meningkatkan optimisme dan menarik keberkahan dalam hidup. Semoga dengan mengamalkan zikir ini secara rutin, kita bisa merasakan perubahan besar dalam hidup kita dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyaksikan video ini di Telaga Al-Kautsar. Semoga pembahasan ini menginspirasi dan memotivasi kita semua untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah tahajud. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.